Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke secret 10 ya, yaitu follow up. Itu ada di halaman 78 sampai, ini cukup banyak bahasannya Bapak Ibu, sampai halaman 87 ya. Jadi halaman 78 sampai halaman 87 ini memang saya cuma adakan satu kalimat, adakan pertemuan untuk efisiensi waktu daripada satu persatu ya. Jadi di sini Anda bisa lihat follow up ya. Jadi follow up ini tujuannya adalah membuat seseorang mengambil keputusan untuk bergabung. Oke. Tujuan ini Anda bisa baca di halaman 78 dikatakan kalau mereka sudah mengambil keputusan untuk bergabung, Anda bisa mengajarkannya beberapa tips untuk memulai bisnis ini dengan lancar. Jadi fungsi follow up ini sangat penting. Ya. Produk di halaman 79 dikatakan akan bergerak sendiri seiring dengan proses pembangunan jaringan bisnis Anda. Berbagilah mengenai manfaat produk kepada teman-teman Anda, karena bisnis network marketing bukanlah bisnis direct selling. Anda perlu garis bawahi di buku Anda, ya, yang mengharuskan Anda keluar masuk kampung door to door, melakukan kunjungan ke orang-orang yang belum Anda kenal, kemudian berusaha berbicara kepada mereka supaya mereka membeli sesuatu yang sebenarnya mereka tidak inginkan. Kita bukan direct selling. Kita memaksa Anda jadi door to door. Tapi di sini kita dikatakan bahwa ayo bangun sebuah bisnis di mana pada dasarnya orang akan beralasan mereka tidak punya waktu, mereka belum yakin gitu ya. Sebenarnya jadi kita melakukan follow up itu dengan orang-orang yang pasti punya alasan yang sama. Ya, saya tidak berbakat, ya, bagaimana kalau saya bergabung langsung dengan perusahaan dan sebagainya gitu. Oke, Bapak Ibu, di sini kalau Anda lihat ya, Anda lihat di sini presentasi itu seperti menabur benih, Bapak Ibu. Tapi kalau follow up itu memelihara. Ya. Jadi di sini kita menangani keberatan-keberatan orang. Kalau Anda lihat di halaman demi halaman itu, ini saya singkatkan ada 8 poin. Umumnya sama, Bapak Ibu. Dari saya memulai bisnis ini sampai hari ini, pertanyaan orang umumnya adalah apakah saya harus menjual produk aja? Jawabannya enggak. Karena apa? Di sini dijelaskan juga kalau saya cuma menjual produk, berarti kita akan terus jadi sales. Ya, jawabannya adalah kita harus menjual ide, sebuah bisnis yang namanya network marketing atau MLM. Ya, lebih tepatnya itu. Tapi medianya adalah produk. Kalau tidak punya waktu, alasannya kenapa? Ya karena dia belum yakin. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau mereka yakin mereka bisa dapat banyak uang melalui bisnis ini, bahkan bisa jauh lebih besar dari penghasilan mereka selama ini, dan memungkinkan mereka bisa pensiun dalam waktu 5 tahun ke depan, nggak harus nunggu 55 tahun, saya yakin mereka akan mau meluangkan waktunya di bisnis ini. Ya, kalau ada orang alasan tidak punya waktu, itu sebenarnya di balik alasannya itu adalah dia belum yakin, Bapak Ibu. Ya, dia belum yakin bahwa bisnis ini tuh ada uangnya, gitu. Kalau ada yang bilang ini, saya nggak berbakat jalanin MLM, bukan bidang saya. Ya, Bapak Ibu, kalau udah kayak gini, Anda diajarkan oleh Steve adalah di halaman 80, Anda bisa baca. Ajak orang itu. Yuk coba dulu bisnis ini. Perkenalkan saya dengan 10 orang rekan Bapak Ibu. Ya. Mungkin memang Bapak Ibu menganggap tidak berbakat. Ya, saya tidak akan memaksa Bapak Ibu bergabung di bisnis ini. Ya, kalimat ini tuh Anda sampaikan pada mereka, dan kenyataannya dari 10 orang itu, umumnya pastilah ada 2 orang atau 3 orang yang membeli produk kita, walaupun dengan harga yang eceran, belum member atau belum bergabung. Tapi kalau itu terjadi, Anda harus memberikan keuntungan penjualan itu pada orang yang kita ajak, meyakinkan ini loh ada uangnya, gitu ya. Setelah itu kita tawarkan lagi kepada mereka yang belum bergabung, supaya mereka mau bergabung. Terus begitu, ulangi terus begitu, sampai orang itu paham bahwa di MLM ini bukan masalah bakat atau tidak bakat. Oke, masalahnya Anda mau atau tidak mau. Ya, yang keempat adalah bergabung langsung dengan perusahaan. Ada yang bilang begitu ya, jadi ada beberapa orang daripada saya punya upline yang ini nggak ini, oke lah saya mau langsung aja mau perusahaan deh. Wah, upline-nya mau langsung sama perusahaan. Ya, jawabnya nggak bisa ya, karena kan di bisnis network marketing ini semua distributor punya hak yang sama.
Ya, jadi Anda bisa baca di halaman 81 lebih detail. Kemudian apakah bisnis ini Anda digaji sama perusahaan? Ya enggak. Ya, ada beberapa orang nanya, jadi saya digaji sama perusahaan? Ya enggak. Tapi di sisi ini sifatnya Anda bukan karyawan, Anda adalah distributor mandiri. Sama seperti bisnis konvensional lainnya, misalnya toko. Ya, kalau Anda yang punya toko nih, Bapak Ibu di ruangan ini mungkin ada yang punya toko ya. Bapak Ibu, kalau kita punya toko, ya, yang pasti kita nggak digaji sama pabrik. Oke? Yang ada pemilik toko itu adalah cuma mendapatkan keuntungan atau selisih antara harga eceran dengan harga distributor. Itulah sama dengan kita. Jadi sebenarnya MLM dengan bisnis konvensional itu sama, cuma bedanya kita nggak harus mengeluarkan modal seperti bisnis konvensional. Kita nggak digaji sama perusahaan HDI, tapi kita mengambil selisih atau poin bonusnya sehingga itu menjadi penghasilan kita. Oke? Jadi seperti bisnis konvensional kita nggak perlu tempat, kita nggak perlu stok, kita nggak perlu tempat kantor, kita nggak harus gaji karyawan. Oke? Jadi kita tuh nggak digaji Bapak Ibu, tapi kita punya usahanya. Kita ini pemilik bisnisnya. Oke? Poin yang keenam di sini, kalau ada yang bilang gini, bisnis semacam ini hanya menguntungkan yang di atas. Ya, jadi Anda bisa lihat di presentasi standar, ya jawabannya seperti apa. Bagi Anda yang belum paham atau Anda baru bergabung, Anda bisa tanya sama orang yang mengundang Anda. Karena sebenarnya semua bisnis adalah simbiosis mutualisme. Tidak ada bisnis yang tidak menguntungkan orang lain. Gitu ya. Kalau yang ketujuh, teman saya udah ikut MLM, gagal. Banyak loh, om saya ikut, tante saya juga pernah ikut. Bapak Ibu, tidak ada kata gagal di bisnis HDI. Yang ada adalah Anda memutuskan berhenti. Ya, jadi seakan-akan Anda belum dapat hasilnya, tapi Anda berhenti, sehingga Anda menganggap diri Anda gagal. Ya, Anda bisa baca ini di halaman 85. Oke, kemudian di halaman 86 sama 87, di sini ada bagian yang bilang, saya trauma ikut MLM, 6 bulan cuma dapat 4.500.000. Tapi dia lupa bahwa dia kerja baru 15 hari kerja. Kalau kita total jam yang dia lakukan untuk bisnis HDI. Ya, jadi jangan dilihat Anda bergabung, maka sejak sampai hari ini Anda sudah setahun, sudah 2 tahun, tidak. Tetapi Anda harus hitungnya fair, yaitu pada saat Anda menjalankan bisnis ini berapa jam per harinya. Oke? Keberatan-keberatan dan alasan ini itu adalah bagian dari follow up yang harus ditindaklanjuti. Anda sering ketemu dengan orang lain dan orang yang Anda prospek itu atau rekan kerja yang sudah bergabung. Oke, ini kita masuk ke secret 11 Bapak Ibu. Nah, bekerja keras dan bekerja cerdik. Ya, di sini di halaman 90 sampai halaman 92 ya, saya tuliskan juga di slide ini. Anda coba dengan baca slide ini mungkin akan jauh lebih mengerti dari komunikasi yang terjadi di halaman buku Secret Book ini. Di sini dikatakan kalau direktur itu gajinya 100 juta, apakah dia harus bekerja 10 kali lebih keras dari seorang staf yang gajinya 1 juta? Jawabannya kan enggak. Ya, karena direktur bekerja lebih cerdik, bukan lebih keras. Direktur memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial. Dia punya kemampuan mengelola, dia punya kemampuan membina dan mengorganisir karyawannya. Jadi di sini kita tahu dalam kemiliteran pun ada jenderal, ada yang cuma prajurit gitu ya. Jadi pesannya apa dari agenda Secret 11 ini adalah kamu harus melatih distributormu. Lebih baik kita dapatkan 1% dari usaha 100 orang, itu namanya bekerja cerdik, ya, daripada kita kerja 100% dari usaha saya sendiri. Anda bekerja keras namanya, tetapi Anda hanya mengandalkan diri sendiri loh. Ayo Bapak Ibu dicatat ya. Lebih baik dapatkan 1% dari usaha 100 orang, daripada kerja 100% dari usaha saya sendiri. Karena apa? Banyak orang merasa saya pandai jualan. Di bisnis ini Anda bagus sekali kalau Anda pandai berjualan. Tapi akan jauh lebih bagus kalau Anda punya 100 orang yang pandai jualan. Itu namanya Anda bekerja cerdik. Jadi menjadi berhasil di bisnis MLM tidak sulit Bapak Ibu, rekan-rekan.
asal mau meluangkan waktunya untuk membina rekan kerja. Apa yang harus saya lakukan adalah ya mengikuti sistemnya, mengikuti prosedurnya. Oke, di secret ke-12 kita masuk ke perencanaan. Ya, di sini ada halaman 94 sampai halaman 98 Bapak Ibu ya. Kalau yang Anda memiliki bukunya 94 sampai 98. Anda garis bawahi ya Bapak Ibu yang saya poin-poin tadi saya sampaikan. Anda harus catat, Anda garis bawahi. Kalau Anda belum punya bukunya, Anda bisa tuliskan dulu. Jadi pada saat Anda nanti punya bukunya, Anda tinggal lihat poin-poin yang saya katakan tadi. Ya, di sini dikatakan bahwa perencanaan itu seperti kalau kita bekerja tanpa perencanaan, itu bagaikan kapal berlayar tanpa arah. Jadi kita butuh target tujuan Anda tuh apa. Jadi di awal tadi, why-nya Anda kenapa dulu? Alasan Anda kenapa dulu untuk Anda join di bisnis HD? Ya, untuk membuat target atau tujuan Anda, buatlah yang realistis. Ya, jangan yang tidak realistis. Karena kalau terlalu sering gagal, Anda down. Karena target Anda terlalu tinggi buat diri Anda sendiri. Tapi kalau buat target, juga jangan terlalu mudah. Karena Anda jadi tidak termotivasi. Ya, di sini dikatakan di halaman 95, tidak mampu menghabiskan gajah sekaligus. Ya, Steve bertanya kepada Tom. Tapi pecah targetnya. Tujuan itu kita pecah jadi beberapa bagian. Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Target itu kita buat pendapatan selama setahun, misalnya pecah dalam bulanannya, dalam mingguannya, bahkan hariannya. Sehingga target harian itu mudah dicapai. Asal kita konsisten, maka hasil targetnya pasti tercapai. Target bulanan tercapai, target tahunan juga tercapai. Jadi jika belum berhasil mencapai targetnya, oke, Anda baca di sini halaman 98 ya. Saya nggak bahas satu-satu karena kita mau tuntaskan untuk lebih cepat. Tapi poinnya ini Anda harus baca di halaman 98. Makanya saya tulis di situ baca halaman 98. Anda harus buat rencana kerja harian. Ya, berapa orang yang harus dihubungi, berapa orang yang harus dipresentasi, berapa orang yang harus di follow up, berapa jumlah produk yang harus dijual per harinya, berapa lama waktu yang kita luangkan untuk kita melakukan blend prospek, berapa lama waktu yang kita luangkan untuk kita belajar dan baca bukunya, berapa lama yang harus kita luangkan untuk kita membantu downline kita untuk mendampingi atau mengajar downline kita. Bapak Ibu, perencanaan ini penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah secret ke-13 ya, atau ini adalah mensponsori itu beda dengan merekrut. Ya. Jadi Bapak Ibu, Anda harus paham bahwa ribuan jeruk berasal dari satu biji jeruk. Di sini dikatakan. Maka di halaman 100 sampai halaman 102 ya, saya ringkaskan adalah merekrut itu mengajak orang bergabung tapi tidak ada tindak lanjutnya. Sedangkan mensponsori adalah setelah bergabung, kita ajak orang itu komitmen, kita ajak kerja sama-sama. Itu namanya mensponsori. Ayo Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua, apalagi Anda yang sudah bergabung cukup lama, ya, jangan cuma merekrut, tapi kita harus membantu untuk mensponsori. Ya, jadi di sini dikatakan adalah Anda bisa lihat, ya gambar ini pun saya tampilkan di halaman 101 ada gambar mensponsori dan mengajar. Jadi bedakan Bapak Ibu, mengajar itu lebih kepada kita juga belajar untuk mendidik. Ya, bagaimana Steve itu mengajari Tom sehingga Tom bisa mensponsori Bruce. Ya, Bruce disponsori oleh Tom, diajarkan oleh Tom supaya Bruce bisa mensponsori Ken. Ya, begitu juga seterusnya. Jadi inilah yang disebut dengan mensponsori, oke, atau mengajarkan yang namanya duplikasi. Duplikasi Anda juga tahu ada di training namanya how to start ya, proses duplikasi. Dan proses duplikasi ini membutuhkan komitmen.